Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang FR-IPA ya teman-teman. Ini tuh yang part 2. Jadi buat teman-teman yang belum nonton part 1, boleh banget kalau nonton dulu yang part 1-nya ya. Soal nomor 12, kegiatan yang tidak memanfaatkan konsep bunyi adalah titik-titik. Ini kalau yang A, mengukur kedalaman laut, itu jelas iya ya teman-teman, pakai pemantulan bunyi yang ada rumusnya itu loh, yang E sama dengan apa? V T per 2 gitu kan, yang didengarkan bunyi pantulnya. Mendeteksi janin itu iya, pakai USG. Terus yang C, mendeteksi keretakan logam juga iya. Nah, kalau yang D, mengambil jarum jatuh menggunakan gunting itu enggak teman-teman, karena ini masuknya ke magnet gitu ya, pemanfaatan magnet. Jadi sebenarnya FR-nya tuh cuma bunyinya ya, dari orang tuh bilangnya ngirim voice gitu kan, ngirim voice note, itu bilangnya pokoknya intinya tuh pemanfaatan konsep-konsep fisika gitu. Aku bingung, pokoknya aku jawab mengukur kedalaman laut gitu. Ya kemungkinan ya benar. Jadi kalau mengukur kedalaman laut itu termasuk pemanfaatan konsep fisika dari konsep bunyi itu gitu. Jadi ya kira-kira gambarannya seperti apa? Aku juga agak bingung sih, soalnya tipenya seperti apa, karena FR-nya cuma seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mau belajar tentang pemanfaatan konsep fisika, mungkin teman-teman bisa browsing aja di Google kayak pemanfaatan bunyi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Misalnya, terus kayak pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari, kayak gitu ketik aja judulnya, terus tulis pemanfaatnya apa gitu. Soal nomor 13, sebuah kawat berarus ditunjukkan seperti pada gambar. Jadi arah arusnya tuh ke atas ya teman-teman. Titik P terletak 5 cm di sebelah kawat berarus. Arah medan magnet di titik P adalah titik-titik. Nah teman-teman, jadi di FR itu bunyinya tuh intinya tentang magnet, terus ada jarak tertentu dari magnetnya kayak gitu, terus pakai perumpamaan gitu bunyinya. Waduh, ini kayak apa ya tipe soalnya? Bunyinya seperti itu kan FR-nya. Nah, aku pikir seperti ini gitu loh teman-teman. Kalau misalnya untuk yang menentukan arah-arah magnet, teman-teman bisa lihat video aku yang tentang kemagnetan. Itu aku udah buat yang arah-arah magnet dari beberapa cara membuat magnet. Nah, kalau yang ini masuknya tuh di dekat kawat berarus itu akan ada medan magnet. Arahnya kemana? Yang di titik P itu kan di sini. Nah, kalau kayak gini, ini tuh masuk pakai yang aturan tangan kanan. Jadi aturannya tuh seperti ini teman-teman. Teman-teman peragakan aja, ambil tangan kanan teman-teman. Nah, terus arah jempolnya nekuk kayak gini kan. Arah jempolnya itu arah arusnya, arah ini 4 jarinya itu arah medannya, arah putaran 4 jarinya gitu loh teman-teman. Nah, jadi teman-teman peragakan aja jempolnya ke atas gitu kan, jempolnya ke atas. Nah, terus taruh deh titiknya itu di sebelah kanannya gitu loh. Jadi jarinya teman-teman tuh buka ke sebelah kanan. Jadi kalau digambar seperti ini ya. Intinya arusnya ke sana. Nah, titik P-nya itu kan sebelah kanannya, anggap aja di sini gitu ya. Ini titik P-nya. Nah, di sini teman-teman tuh jarinya nekuk kayak gitu loh, nekuk kayak gini loh teman-teman. Nah, tekukan jarinya itu kan arahnya masuk ke bidang, ya bidang kertas atau bidang tembok, sesuatu yang ada di depannya teman-teman gitu loh teman-teman. Intinya menjauhi teman-teman, masuk ke bidang yang ada di depannya teman-teman. Atau kalau misalnya teman-teman bingung, pakailah yang ini. Jadi kalau kanan tanda panah itu masuk gitu loh. Jadi ini kan bunyinya cuma di titik P. Sebenarnya arahnya kalau digambar itu jadi seperti ini gitu loh teman-teman. Muternya tuh kayak gini teman-teman. Nah yang di sebelah kanannya itu kan arahnya ke sana gitu loh, masuk. Atau teman-teman pakai ini aja lah, pokoknya teman-teman pokoknya jempolnya arahin ke arus. Nah arah ke atas ya, jempolnya ke atas. Titik P itu di sebelah kanan apa sebelah kirinya? Sebelah kanan gitu kan, ya udah masuk. Ini kan tanda panahnya ke atas, sebelah kanan. Kalau misalnya tanda panahnya ke bawah, titiknya di sini. Nah, ini tuh sebelah mananya tanda panahnya? Sebelah mananya jempolnya teman-teman gitu kan. Nah, ini kan sebelah kanannya. Di sini juga masuk, sama, masuk. Jadi jempolnya ikut ke bawah gitu loh teman-teman, ke bawah. Terus titiknya ada di sebelah kanannya gitu kan. Bukan ngelihat seperti ini, jempolnya dulu yang ke bawah, titiknya di sebelah mananya? Sebelah kanannya. Oh ya udah, berarti masuk bidang. Jawabannya itu yang
Soal nomor 14, perhatikan tabel berikut. Nama penyakit dan penyebabnya yang benar adalah titik-titik. A. Emfisema itu karena alergi debu, apakah benar? Jadi teman-teman, emfisema itu penyempitan saluran pernafasan, itu karena kantung udaranya menggelembung gitu ya, berlebihan gitulah intinya. Kalau yang B, asma, kanker paru-paru penyebabnya itu jelas salah ya teman-teman. Kalau kanker ya berarti kanker gitu kan, bukan asma. Nah, penyebabnya itu asma itu penyumbatan saluran pernafasan karena alergi debu atau alergi rambut gitulah ya teman-teman. Jadi karena dia alergi, jadi ada ini kontraksi otot polos pada bronkiolus itu yang menyebabkan penyumbatan saluran pernapasan karena dari alergi itu tadi itu. Terus kalau yang C, tuberkulosis, itu virus jelas salah ya teman-teman. Jadi tuberkulosis itu bintil-bintil pada dinding alveolus. Penyebabnya itu bakteri ya. Mikrobacterium tuberculosis gitu ya teman-teman. Ini kurang R ya. Pokoknya dari bakteri gitu ya teman-teman, bukan virus. Terus kalau asfiksi, gangguan pembuluh darah. Jadi ini disebabkan karena gangguan pengangkutan oksigen gitu loh teman-teman. Gimana sih? Asfiksi itu adalah gangguan pengangkutan oksigen karena ada gangguan di pembuluh darahnya gitu loh. Ini kan tadi penyebabnya gitu loh maksudnya. Jadi jawabannya itu yang D. Terus kalau yang E, yang pneumonia itu penyebabnya gangguan jaringan tubuh itu salah ya teman-teman. Jadi pneumonia itu adalah radang paru-paru yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri patogen. Soal nomor 15, perhatikan jenis pelestarian berikut. 1. Kebun binatang. 2. Cagar alam. 3. Taman Nasional Tanjung Puting. 4. Kebun plasma nutfah. Pelestarian secara in situ ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Jadi teman-teman kalau in situ itu yang di habitat aslinya gitu ya teman-teman. Kalau yang ex situ yang bukan habitat aslinya. Jadi kebun binatang itu termasuk ex situ, cagar alam itu in situ, Taman Nasional itu juga in situ, kebun plasma nutfah itu ex situ. Jadi yang termasuk in situ itu cagar alam, Taman Nasional ini ya gitu, terus tambah suaka marga satwa. Jadi yang termasuk in situ itu jawabannya nomor berapa ini? 2 dan 2 dan 3 gitu ya teman-teman, jawabannya itu yang B. Soal nomor 16, perhatikan tahap-tahap inspirasi pada pernafasan dada berikut. 1. Paru-paru mengembang. 2. Udara luar masuk ke paru-paru. 3. Otot antar tulang rusuk berkontraksi. 4. Tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil daripada tekanan udara luar. 5. Tulang rusuk terangkat. Urutan tahapan pernapasan dada yang benar ditunjukkan oleh titik-titik. Jadi teman-teman, ini tuh maksudnya fase inspirasi ya teman-teman, fase menarik gitu ya, mengambil gitu ya, inspirasi, pokoknya inspirasi bukan ekspirasi ya, mengambil nafas gitu ya. Nah, mengambil udara, memasukkan udara. Nah, jawabannya yang benar gimana nih? Sebenarnya aku udah pernah bahas soal ini di video bahas biologi gitulah, video yang itulah, yang ada beberapa materi di video biologi. Pokoknya aku udah pernah bahas. Nah, jadi yang pertama, kalau misalnya pernafasan dada, yang pertama itu pasti kontraksi atau relaksasi. Karena ini inspirasi berarti kontraksi dulu. Yang nomor 3 dulu. Jadi yang ini salah ya teman-teman. Kita lihat C dan E. C dan E itu bedanya di 1 dan 4 atau 4 dan 1 gitu kan teman-teman. Jadi jawabannya itu kita urutin dulu. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, terus tulang rusuknya terangkat. Nah, habis itu berarti 1 ya, paru-parunya itu mengembang, terus karena mengembang atau volumenya membesar, tekanan udaranya tuh kecil. Jadi kalau V besar itu tekanannya kecil gitulah, intinya ini tekanan udaranya lebih kecil gitulah. Pokoknya antara volume dengan tekanan itu berbanding terbalik, jawabannya itu yang C gitu loh teman-teman. Jadi pertama tulang rusuk kontraksi, habis itu 5 tulang rusuknya terangkat, habis itu 1 paru-parunya mengembang yang artinya volumenya membesar, terus yang keempat tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil gitu ya daripada tekanan udara luar, pokoknya berbanding terbalik. Nah, selanjutnya nomor
Terakhir nomor 5, nomor 2, udara luar masuk ke paru-paru, udaranya masuk ke paru-paru. Ini kalau inspirasi, kalau mengambil gitu ya. Nah, kalau yang ekspirasi yang mengeluarkan itu otot antar tulang rusuknya relaksasi. Relaksasi, aduh tipe ini relaksasi ya. Terus habis itu nomor 2-nya paru-parunya mengempis, terus volumenya, paru-paru mengempis itu kan artinya volumenya mengecil. Berarti nanti tekanan udaranya lebih besar daripada yang di luar paru-paru. Nah, habis itu udara keluar. Cuman di sini belum aku tambahin ya, belum aku tambahin yang tulang rusuknya turun. Jadi setelah ini tuh rusuknya turun, tulang rusuk turun. Tulang rusuk turun. Nah, habis itu baru yang volumenya gitu ya teman-teman. Aduh maaf ya kelupaan. Jadi intinya tuh relaksasi, tulang rusuknya turun, volumenya dulu mengecil, baru tekanannya membesar. Nah, terus habis itu udaranya keluar. Soal nomor 17, perhatikan tahap-tahap inspirasi pada pernafasan perut berikut. 1. Paru-paru mengembang. 2. Udara luar masuk ke paru-paru. 3. Otot diafragma berkontraksi. 4. Tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil daripada tekanan udara luar. 5. Diafragma mendatar. Urutan tahapan pada pernafasan perut yang benar ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, teman-teman, ini tuh mirip gitu ya dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu pernafasan dada, sekarang pernafasan perut. Jadi yang pertama itu otot tulangnya. Jadi kalau pernafasan dada pakai yang tulang rusuk, kalau yang pernafasan perut pakai yang otot diafragma. Yang ini ya teman-teman. Jadi yang pertama itu 3 gitu loh. Yang ini jelas salah, jelas salah. Habis itu ini jelas salah. Wah, ini cuma aku ganti dikit ya. Mirip dengan yang tadi. Jadi yang pertama otot tulang diafragmanya, otot diafragmanya itu berkontraksi. Terus habis itu nomor 5 diafragmanya tuh jadi mendatar gitu ya. Yang selanjutnya 1, paru-paru mengembang. Terus selanjutnya itu 4, tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil daripada tekanan udara luar. Terus 2, udara luar masuk ke paru-paru. Pokoknya tuh samalah kayak tadi. Intinya tuh beda dikit lah. Nah, jadi kalau yang ekspirasi itu yang otot diafragmanya relaksasi, terus diafragmanya itu melengkung. Kalau tadi itu kan mendatar gitu kan. Dari yang melengkung jadi mendatar, terus balik lagi gitu loh, seperti keadaan semula. Habis itu paru-paru mengembis artinya volumenya kecil, terus tekanan udaranya kan lebih besar, jadi udaranya keluar. Jadi teman-teman intinya pertama tuh ototnya dulu, diafragma atau tulang rusuk ya, kalau pernafasan dada kan tulang rusuk. Ototnya dulu kontraksi apa relaksasi, habis itu kalau diafragma ya diafragmanya jadi gimana, melengkung atau mendatar. Kalau tulang rusuk ya jadi terangkat atau turun gitu sih intinya. Nah, terus paru-parunya mengempis gitu. Kalau misalnya ekspirasi, kalau inspirasi berarti paru-parunya mengembang gitu kan. Terus tekanannya itu pokoknya lawannya volume gitu kan. Tekanan sama volumenya tuh berlawanan gitu kan. Terus udaranya tinggal masuk apa keluar. Kalau misalnya inspirasi berarti udaranya jadi masuk. Kalau ekspirasi berarti udaranya jadi keluar. Nomor 18, perhatikan peristiwa berikut. 1. Penyerapan air oleh akar tanaman. 2. Setetes pewarna makanan membuat segelas air berwarna. 3. Kentang di dalam air semakin membesar. 4. Ikan air tawar tidak minum. 5. Gula larut di dalam air tawar. Contoh peristiwa difusi adalah titik-titik. Nah, teman-teman, aku bakal bahas 2 gitu ya. Ada difusi dan ada osmosis. Jadi, kalau difusi itu nggak pakai membran gitu loh teman-teman. Contohnya tuh kayak gini. Jadi ini ada air, terus dikasih sesuatu. Nah, sesuatu ini yang zat ini itu bakal menyebar gitu loh. Jadi contohnya tuh kayak yang tadi, yang pewarna. Pewarna ditetesin ke air, kan nanti lama-lama semuanya jadi berwarna gitu kan airnya. Nah, itu adalah difusi. Jadi zat terlarutnya itu akan menyebar ke pelarutnya. Kalau osmosis itu butuh sebuah membran permeabel gitu, selaput yang intinya gitulah ya, yang bisa dilalui oleh zat-zat tertentu aja. Nah, osmosis itu perpindahan dari konsentrasi rendah ke tinggi. Jadi kalau yang ini teman-teman, ini kan buletannya dikit, yang sebelah kanan kan buletannya banyak. Artinya yang ini tuh yang terlarutnya dikit, yang ini terlarutnya banyak. Kayak misal, ini contohnya nanti ini ya yang paling kelihatan apa ya?
ini kentang di dalam air semakin membesar. Kenapa? Karena ini loh airnya itu masuk ke kentangnya gitu loh teman-teman, ada perbedaan konsentrasi gitu. Yang ini kan akhirnya jadi ini lebih sedikit jumlahnya gitu kan. Tadinya kan sama. Nah, karena pindah ke sini gitu loh teman-teman, itu osmosis. Nah, kita bahas yang nomor 1 itu termasuk osmosis, nomor 2 itu difusi ya teman-teman, nomor 3 itu osmosis juga, nomor 4 itu osmosis. Kenapa ikan air tawar tidak minum? Itu karena ikan air tawar itu di dalam tubuhnya lebih banyak mengandung garam-garam gitu loh, garam-garam mineral. Jadi tuh dia konsentrasi di dalam tubuhnya itu lebih rendah gitu loh daripada konsentrasi air tawar di sekelilingnya. Nah, jadi udah otomatis si air tawar itu bakal pindah, bakal masuk gitu kan, masuk ke ikannya gitu. Jadi ikannya itu nggak perlu minum, jadi ya udah gitu loh, karena perbedaan konsentrasi itu. Jadi masuk ke osmosis. Kalau yang nomor 5, gula larut dalam air tawar itu juga masuk ke difusi. Masuknya ke difusi gitu ya, kayak gini. Jadi intinya sesuatu dimasukin terus nanti jadi nyebar gitu lah ya teman-teman, itu difusi. Jadi yang termasuk difusi itu nomor mana ini? Nomor 2 dan nomor 5. Jawabannya itu yang D. Nah, teman-teman, di sini aku belum bahas tentang FR yang tata surya, yang penemu teori tata surya, yang planet, komet dan sebagainya, karena FR-nya itu banyak dan lebih ke tata surya. Jadi rencanaku sih aku akan membuat di video FR yang tersendiri gitu loh. Kalau yang ini kan dari beberapa materi gitu loh teman-teman. Makasih buat teman-teman yang udah setia nonton video di channel Septia Friani. Semoga tuh videonya bermanfaat ya buat teman-teman. Semangat terus buat yang belum tes, semangat, semangat, semangat. Semoga lancar dan bisa menjadi peringkat 1 di antara teman-teman lawannya. Amin.